بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Saat ini kita bisa kembali bermajlis ilmu selepas kita melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat subuh. Dan mudah-mudahan ini amalan yang diterima oleh Allah, diberkahi dan membawa taufik untuk kita semuanya. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu adalah pembahasan tentang bab yang ke-13 berkenaan dengan al-imamul ghash li ra'iyatihi al-zalimu al-jabbaru, yaitu pembahasan dosa besar yang berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau penguasa al-ghash yang menipu rakyatnya, yang berbuat zalim kepada rakyatnya dan angkuh serta sewenang-wenang kepada rakyatnya. Pembahasan ini sudah berkali-kali kami sampaikan bahwasanya inilah pembahasan yang bersifat balance, penyeimbang bagi kita kaum muslimin, di mana kita sebagai rakyat diwajibkan taat, diwajibkan patuh, diwajibkan tunduk kepada penguasa. Tidak boleh mengatakan prahara, tidak boleh mengatakan gejolak dan semacamnya. Dan pembahasan itu banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya. Al-Imam Al-Lalikai, Al-Imam Al-Barbahari, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun juga membahas masalah ini. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para salafus saleh. Salah satu ayat yang mengatakan masalah ini adalah dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kalian berselisih, selesaikan dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Al-Quran membimbing, lihat bagaimana sunnah memberikan arahan. In kuntum tu'minuna billah, itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Dan Allah tegaskan, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Langkah demikian itu adalah langkah yang baik, cara yang baik, dan akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Maka dari itu tidak boleh seorang muslim, seorang ahlus sunnah membangun akidahnya dalam masalah ini dengan nafsu. Ya,
merasa terzalimi dan semacamnya, akhirnya memberontak dan semacamnya. Tidak. Tentunya itu pun berangkat dari kesalahan kita sebenarnya. Di dalam penguasa itu memiliki perangai seperti itu, melainkan itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ya, kalau rakyatnya koruptor, pasti akan memilih pemimpin yang juga koruptor. Kalau rakyatnya pezina, pasti akan memilih pemimpin yang suka zina. Kalau rakyatnya suka minum khamr, pasti akan memilih pemimpin seperti itu. Ya, tidak akan mungkin. Ya, ada seorang mencela Hajjaj bin Yusuf di samping Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Mencela habis, mendoakan jelek. Ya, padahal dia penguasa. Dan memang Hajjaj bin Yusuf menguasai pemimpin dengan tangan besi. Banyak yang meninggal di tangannya, di kalangan sahabat. Secara umum negara stabil. Walaupun kestabilannya ternyata memberikan kesan yang buruk di internal, di dalam. Wani-wani tak sikat. Seakan-akan seperti itu. Ya. Tapi terkontrol. Terkontrol. Apa yang terjadi? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama kalangan tabi'in, seorang yang zuhud, yang wara, dan menjadi panutan bagi para ulama yang lainnya di zamannya. Beliau mengatakan, "Ya akhi, afaqallah, la taf'al." Hai saudaraku, semoga Allah mengampuni Anda. Jangan kau lakukan itu. Innahu minkum utitum. Penguasa kalian seperti itu, cermin dari kalian seperti itu. Ya. Saya masih ingat model-model salam sekian masa-masa itu. Ya. Seakan-akan turun dari wangsit orang-orang seperti itu. Ya. Akhirnya apa sekarang terjadi kekecewaan. Kalau kita lihat, lah wong modelmu koyok ngono. Ya. Iya aja kaget nek penguasamu koyok ngono. Ingin baik, ya kamu perbaiki dirimu sendiri dulu. Mustahil orang suka musik memilih pemimpin yang benci musik. Kayak sok nyanyi ya, lah ngono. Ya. Mustahil rakyat yang pezina memilih pemimpin yang menegakkan kesucian di diri. Kayak sok apa-apa. Mustahil pula rakyat yang suka judi memilih pemimpin yang clear. Mustahil. Ya, mustahil. Maka akar masalahnya adalah pada rakyat sendiri. Makanya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, apa? La taf'al, afaqallah. Jangan kau lakukan itu. Semoga Allah mengampuni dirimu. Innahu minkum utitum. Dia seperti itu, cerminan dari kalian seperti itu. Ya. Ketahuilah. Inna jural muluk nikmatun min niqamillah. Ingat, kezaliman, kelaliman sang penguasa adalah bentuk dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah murka pada kalian. Bentuk kemurkaan Allah adalah dalam wujud penguasa kalian yang zalim, yang lalim, ya, dan semacamnya. Dan ingat, murka Allah ini innama tustadfa'u bitaubati wal bil iqlal ad-dunub wat taubati as-sadiqah wal amal as-salih. Murka Allah seperti ini dalam wujud kezaliman penguasa seharusnya dihadapi dengan sikap taubat kepada Allah. Berhenti dari perbuatan maksiat yang kita lakukan, apapun bentuknya itu. Kalau mau meninggalkan, kalau mau beras korupsi, ya kita jangan korupsi, jangan kentit.
Semua. Ya. Lalu kita masih jalankan kok proyek piro, persenannya piro. Ya. Semua itu. Proyek piro, persenannya piro. Wong munggahe gawe perizin kok. Gak korupsi, mustahil. Ya. Mustahil. Makanya kata beliau, murka Allah ini tidak bisa Anda hadapi kecuali dengan Anda berhenti dari kesalahan Anda, taubat kepada Allah, dan mengisi hari-hari depannya dengan amal-amal yang saleh. Adakan perombakan besar, entah itu apa istilahnya, dengan jalan yang syar'i, ya, dengan jalan yang syar'i. Semua masing-masing memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau pribadi itu betul-betul tobat, entek itu. Masalah yang namanya korupsi ini semuanya entek. Habis. Enggak perlu badan ini, enggak perlu badan itu, enggak perlu. Karena apa? Yo pelakunya manusia sendiri. Akar masalahnya manusia sendiri. Kalau mereka tobat selesai. Ya, dan kata beliau lagi, wa inna niqamallah mata tulaqiha bisayf kanat hiya aqta. Dan ingat, kapanpun itu yang namanya murka Allah dalam wujud kezaliman penguasa, bila engkau menghadapinya dengan kekuatan pedang dan semacamnya, maka dia balasannya akan lebih dahsyat. Lihat apa yang terjadi pada Syria dan yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal di masanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, muridnya Imam Syafi'i, dihormati oleh Imam Syafi'i. Di zaman Imam Syafi'i gejolaknya tidak sedahsyat Imam Ahmad bin Hanbal. Apa masalah yang terjadi? Kemaksiatan? Khamr? Tidak. Fitnah pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Terkontaminasi oleh ajaran filsafat. Penguasa menanamkan itu kepada seluruh negeri. Imam Ahmad sebagai ulama yang terkenal dan diakui di negeri tersebut mengatakan tidak. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Debat. Dan musuh bila kalah debat, yang dipakai apa? Kekuatan, kekuasaan. Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, sampai orang-orang yang menyaksikannya tidak tega melihat siksaan yang demikian keras diberikan pada beliau. Ada omongan, wah Imam, sudahlah, katakan saja supaya Allah menyelamatkan Anda di siksaan ini. Iya, Al-Quran itu makhluk. Apa salahnya? Engkau yang menderita seperti sekarang ini, engkau yang tersakiti sebagaimana sekarang ini. Hanya itu masalahnya. Tidak, kata beliau. Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Katakanlah Imam, kata beliau, coba kau tengok di luar. Apa yang terjadi di luar bila aku mengucapkan kalimat itu? Tengok. Ditengok oleh murid-muridnya keluar istana. Dan benar manusia menunggu dengan pena dan catatan mereka masing-masing. Menunggu untuk ditulis dalam sejarah yang dibaca sepanjang zaman. Imam Ahmad berkata, Al-Quran makhluk. Hanya ujian ini, bayangkan. Beliau sabar. Kalam Allah. Berapa lama beliau di penjara? 3 generasi.
Mati generasi pertama, muncul generasi kedua, tetap pemahamannya Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tidak. Al-Quran kalamullah. Debat mereka lagi, tetap di penjara. Mati generasi kedua ini, muncul generasi ketiga, tetap seperti itu. Sampai kemudian generasi keempat, subhanallah. Generasi keempat ini generasi mencintai Imam Ahmad, yang mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Subhanallah. Ujian para jemaah. Ujian. Semua ini ujian dari Allah pada kita. Kalau beliau seperti itu, pantas kita ini harus mengikuti jejak seperti itu. Yang kesalahannya kesalahan kita. Ketika beliau disuruh untuk memberontak, la ad-dima, tidak. Darah, hati-hati dengan darah. Darah kaum muslimin. Ya. Darah kaum muslimin. Maka itu tetap perbaikan kita laksanakan. Penggiat dakwah harus lebih bergerak. Masing-masing harus menyampaikan. Pribadi kepada pribadi. Pribadi kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka di instansi menyampaikan di instansinya. Dan terus seperti itu tentang dakwah ini. Sehingga perbaikan itu betul-betul nyata. Ajak umat pada ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itulah yang membuat manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Ilmu itulah yang akan menjadikan orang itu berhenti dari kesalahannya. Mengenal tentang syariat Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ perbaikan dimulai. Ini penyeimbang. Ini kalau kita melihat tentang akar masalah kenapa muncul bab ini. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan enak mereka duduk di kursi nyaman-nyaman, kita suruh tunduk, kemudian mereka sewenang-wenang. Oh ya, jangan ngomong seperti itu. Ini pembahasannya. Ya, ini pembahasannya yang telah kita bahas kemarin dan masih menyisakan beberapa bahasan. Ya, yang jelas ancaman Allah kepada mereka besar. Ancaman Allah kepada mereka besar. Mereka dalam singgasananya, mereka dengan jabatannya, apa kata Allah? Mata'un qalil. Itu adalah kenikmatan yang sejenak. 5 tahun paling banter 10 tahun. Paling top katakanlah berapa? 20 tahun? 30 tahun? Paling top. Dan sejarah sudah mencatat berapa kelanggengan masa-masa kejayaan suatu negeri. Tidak ada yang abadi. Allah punya cara untuk merubah itu semuanya. Kita yakin apa enggak itu? Ini masalahnya. Ya, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah pun juga punya buat makarnya, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Allah diminta kepada kita jalani aturannya. Tunduk kepada Allah, akan muncul kebaikan pada negeri tersebut. Ya, kita nggak mau. Ya, kita nggak mau. Kapan lagi? Ya, dan kita menganggap diri kita sebagai mujahid. Ya, jihad itu ada aturannya. Jihad itu ada aturannya. Semua kaum muslimin harus punya roh jihad. Seorang yang dalam dirinya tidak punya roh jihad, ibu-ibu tidak menanamkan pada anaknya roh jihad, ya, maka diindikasi sebagai seorang munafik. Hati-hati. Ya, kita ini cinta jihad, ingin mati dalam jihad. Akan tapi jihad bagaimana? Itu masalahnya. Bukan sekedar ayo jihad, ayo. Udah, ada ilmunya. Ada ilmunya. Jihad tidak akan mungkin muncul kecuali dengan titah atau perintah penguasa. Bukan melawan penguasa selama mereka muslim. Ya. Ini. Dan tidak bisa seorang kemudian menganjurkan sendiri. Enggak.
Ada syarat-syaratnya. Lah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang jelas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan balance. Ketika mewajibkan rakyat untuk taat, Allah juga mengancam setiap penguasa yang lalim, yang berjanji tidak tepati janjinya, ya, yang berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya. Ini. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamra'in ghashin ra'iyatah fa huwa finnar. Siapapun pemimpin atau penguasa yang dia menipu rakyatnya, berbuat curang kepada rakyatnya, maka dia berada di dalam neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, man istara'ahu Allahu ra'iyatan lam yahuttuhu binushin illa harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang Allah berikan kepadanya amanat untuk mengatur rakyatnya, namun dia tidak menjalannya dengan tulus, dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia nerakanya. Allah haramkan surganya. Dikatakan kembali lagi, yamutu hina yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati illa harramallahu alaihi al-jannah. Tatkala matinya dia dalam keadaan melakukan perbuatan curang, menipu rakyatnya, Allah haramkan bagi dia surganya. Cukup buat kita ini, ikhwan. Ya, masing-masing punya tanggung jawab atas hak yang Allah berikan kepada dia. Nah, dan cukup buat kita ini penenang hati, dan masih banyak aturan-aturannya yang kita bisa kemudian dilihat. Wallahu ta'ala